Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Dermawan. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Yang pertama kita akan bahas tentang IHSG dulu, setelah itu kita akan bahas kurang lebih ada 6 saham yang kiranya menarik untuk diperhatikan beberapa waktu ke depan. Untuk IHSG bisa kita lihat di hari perdagangan terakhir ditutup cantik sekali, mengalami kenaikan 1,76%. Sempat dikhawatirkan akan membentuk double top ketika dia bisa breakout dari 6962. Ternyata kemarin cukup kuat sehingga bisa mengalami kenaikan, langsung dibalas 1,76% dengan high di 7100 dan closingnya di 7080. Untuk double topnya kita akan hapus terlebih dahulu. Jadi sejauh ini masih on track ya teman-teman. Ini adalah left shoulder, ini adalah head, ini adalah right shoulder, walaupun right shouldernya sepertinya cukup bergejolak ya. Dan ketika dia bisa breakout dari area resisten terdekat di kisaran area 7110, maka bisa jadi ini adalah double bottom ya teman-teman di posisi right shouldernya IHSG. Jadi bisa jadi double bottom ini akan naik sampai area resisten ataupun area all time high, lalu bisa jadi disusul dengan kenaikan dari inverted head and shoulders yang artinya bisa naik jauh lebih tinggi daripada area all time high. Jadi sejauh ini tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kalau misalnya kita lihat pergerakan hari terakhir, artinya IHSG masih cukup kuat dan posisinya akan kembali menguji area resisten pada perdagangan-perdagangan yang akan datang. Data dari rti.co.id teman-teman bisa lihat dari open itu langsung kencang sekali naik ke atas dan kemarin transaksi sangat-sangat baik. 16 triliun. Sangat jarang sekali sekarang transaksi 16 triliun, biasanya 13 sampai 14 aja. Dan yang menarik lagi adalah IHSG naik kencang tapi asingnya net sell ya teman-teman. Net sell lumayan 573 miliar. Jadi fakta menariknya adalah IHSG naik, asingnya net sell. Silahkan teman-teman pantau saham-saham yang berhubungan erat dengan IHSG. Kalau ke depan ada koreksi bisa menjadi kesempatan untuk buy on weakness. Saham pertama yang akan kita bahas hari ini adalah Arto. Arto ditutup ARA kemarin 24,73%. Arto jelas downtrend ya teman-teman, tapi dia bisa menunjukkan tanda-tanda yang baik. Dengan di sini ada 2 kali kenaikan yang disertai dengan volume. Kenaikannya juga terakhir disertai dengan volume dan berpotensi membuat double bottom ketika bisa breakout dari area resisten di kisaran 5900. Jadi Arto sangat-sangat menarik, dimana kalau dia bisa breakout dari 5900, Arto bisa naik jauh lebih tinggi ya teman-teman. Kita letakkan di area breakoutnya, jadi kalau Arto bisa breakout dari 5900, berpotensi untuk lanjut ke area kisaran 7530. Ini Arto sebenarnya gap up ya teman-teman. Dia kemarin closingnya di 4560 dan opennya tuh langsung di 5000. Jadi untuk area support terdekatnya teman-teman bisa gunakan area di kisaran 5330, 5330 sampai area kurang lebih di 5390 untuk area support satunya. Lalu untuk area support 2-nya teman-teman bisa gunakan area 5100.
Kalau kemudian dia sampai kembali ke area tutup gap teman-teman, tentu dia bisa kembali menguji kisaran area 4560. Jadi di sini kita ada 3 support. Support yang pertama 5330, 5390. Sorry, ini harusnya 5530. 5530 sampai 5390, setelah itu 5100. Kemudian supportnya kuat ada di area 4550 karena ini adalah double bottom. Kalau bisa breakout 5900. Jadi silahkan teman-teman pantau area support yang ada dari Arto. Saham kedua yang akan kita bahas hari ini adalah BBYB. BBYB beberapa waktu yang lalu sempat membuat cup and handle, menyelesaikan target kenaikan 1055 sebelum akhirnya dia koreksi. Kita akan hapus dulu beberapa analisa yang lalu, atau kita hapus saja. Posisinya sekarang BBYB sedang membuat uptrend channel ya teman-teman. Kurang lebih begini. Jadi posisinya tuh ada potensi untuk kembali melanjutkan kenaikan. Kemarin BBYB sempat tertahan di area supportnya kurang lebih di kisaran area sini, di area 780. Kalau kita tarik garis Fibonacci, turunnya itu sebenarnya agak-agak lumayan jauh dari area high, dimana turunnya itu bisa sampai area golden, melewati area golden ratio-nya di 845, walaupun akhirnya tertahan di area Fibonacci 78,6. Dan kalau kita lihat volume beberapa hari terakhir terus meningkat, disertai dengan kenaikan ya teman-teman. Kalau mau buy on weakness, kita bisa gunakan area support yang ada di sini untuk bisa buy on weakness BBYB, yaitu support terdekatnya ada di area 890 sampai 860. Ini adalah area untuk buy on weakness. Area support 1, lalu support 2-nya ada kurang lebih di area 800 sampai 780. Jadi dua area support tersebut mampu dimanfaatkan, harusnya bisa buy on weakness ketika BBYB koreksi. Kalau kemudian BBYB lanjut naik, resisten terdekat akan menguji area kurang lebih di sini, resistennya 1075. Bisa jadi double bottom harusnya kalau bisa breakout 1075. Artinya ada peluang untuk BBYB kembali melanjutkan kenaikan. Kita akan lihat sedikit di time frame yang lebih kecil. Nah, teman-teman bisa lihat BBYB memang kemarin open gap up, tapi kemudian dia koreksi dengan low volume di beberapa candle terakhir. Jadi kalau dia turun tutup gap, bisa menjadi kesempatan untuk buy on weakness karena volume turunnya kemudian sudah kecil-kecil. Saham ketiga yang akan kita bahas hari ini adalah BBHI. BBHI ini dulu sempat kita analisa juga membentuk inverted head and shoulders, tapi kemudian false. Dan analisa terbaru kita melihat bahwa ada potensi membentuk cup and handle pattern ketika BBHI bisa breakout dari 2610. Jadi cup and handle-nya itu begini, ini adalah cup-nya. Sampai area low-nya di kisaran 1450, kemudian ini adalah handle-nya. Resisten terdekat 2610. Artinya kalau bisa breakout 2610 ada potensi mengkonfirmasi
dan bisa naik jauh lebih tinggi harusnya. Kita akan letakkan target kenaikannya di area breakoutnya. Jadi bisa lanjut naik sampai kisaran 3770. 3770 ataupun 3780. Untuk support terdekat dari BBHI, teman-teman bisa gunakan area yang ada di sini 2390 sampai 2310. 2390 sampai 2310 untuk area support satunya. Lalu untuk area support 2-nya teman-teman bisa gunakan area yang ada di sini kurang lebih di 2140 ya teman-teman. 2140 sampai 2070. Jadi ada dua area support. Untuk buy on weakness saham BBHI, kalau teman-teman mau buy on breakout silahkan buy ketika terkonfirmasi breakout 2610. Saham keempat yang akan kita bahas hari ini adalah Agro. Agro pada perdagangan hari terakhir ditutup mengalami kenaikan 5,88%. Sempat membuat analisa Agro di Instagram bahwa Agro mampu bertahan di atas area Fibonacci 78,6. Dan kita lihat udah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah 6 candle, artinya sudah 6 hari. Agro berhasil sideways di area Fibonacci 61,8 sampai area 78,6. Kemarin mencoba breakout area resisten di 560, kemudian masih belum berhasil. Closingnya di area 540, tapi secara volume cukup menarik. Turun dengan volume yang cenderung nggak terlalu besar, kemudian sudah mulai ada spike volume lagi. Kita akan coba lihat di time frame yang lebih kecil teman-teman. Bisa kita lihat bersama bahwa Agro berpotensi sebenarnya bikin double bottom ketika dia menguji area resisten di 560, kemudian dia gagal. Jadi support terdekatnya teman-teman bisa spare dari 535 sampai 510 sampai area Fibonacci 78,6-nya. Kalau kita lihat memang koreksinya volumenya cenderung nggak ada. Jadi kalau mau spare sampai sini boleh, resistennya di 560. Atau kalau mau beli ketika breakout dari 560 juga nggak ada masalah. Karena kalau dia bisa breakout, kita ukur dari target sideways-nya ataupun dari posisi konsolidasinya. Ada potensi untuk melanjutkan kenaikan ke arah 605 sampai 610. Jadi silakan teman-teman pantau area support ataupun area resisten dari Agro. Harusnya Agro masih cukup menarik. Ketika naik lumayan kencang, dan ketika turun walaupun turunnya secara persentase dalam, tapi sebenarnya nggak ada volume besar signifikan ketika Agro turun. Jadi silakan teman-teman pantau. Kalau mau beli boleh spare sampai 510, atau kalau mau buy on breakout silahkan buy ketika dia bisa breakout dari 560. Saham kelima yang akan kita bahas hari ini adalah IMJS. IMJS pada hari perdagangan terakhir 5,88%. Kalau kita lihat dari time frame yang besar, IMJS sebenarnya cukup downtrend. Bisa kita lihat bahwa dari tanggal 6 September downtrend. Dan posisinya sepertinya cepat atau lambat akan nge-breakout daripada area trend lainnya. Karena dia mampu bertahan terus di bagian tengah daripada downtrend channelnya. Dan kalau kita masuk ke time frame daily,
Pergerakan IMJS cukup baik ya teman-teman. Dia membuat rounding bottom, kemudian sempat sideways di area resistennya, dan akhirnya berhasil breakout ya. Resistennya sendiri ada di area kisaran 284 ya teman-teman. Resisten berikutnya akan menuju ke area kisaran 298 dan support terdekat ada di area 280 sampai 276. 280 sampai 276. Dan untuk area support 2-nya kita bisa gunakan area yang ada di bawah sini, kurang lebih ada di area 268 sampai 262. Kalau kita lihat volume hari terakhir, sebenarnya breakoutnya lumayan ya teman-teman, with volume juga. Kalau bisa lanjut naik, berpotensi menuju resisten berikutnya di 298, serta target kenaikan daripada rounding bottomnya bisa lanjut sampai area 336. Jadi sebenarnya cukup menarik. Dan kalau dia bisa breakout 298 tanpa koreksi, berpotensi melanjutkan rounding bottom lagi tapi versi yang lebih besar. Jadi silakan teman-teman pantau area support yang ada 280-276. Kalau turun-turun dengan low volume menjadi kesempatan untuk buy on weakness. Atau kalau mau buy on breakout rounding bottom yang lebih besar, silahkan buy ketika terkonfirmasi breakout 298. Untuk saham terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah Tugu. Tugu pada hari perdagangan terakhir ditutup mengalami kenaikan signifikan 8,7% setelah sebelumnya naik sampai kisaran area 3.490 dan kemudian mengalami koreksi. Kalau kita coba tarik garis trendline, posisinya sebenarnya sudah kembali breakout daripada trendline-nya, artinya sudah kembali uptrend ya teman-teman. Walaupun sebenarnya ini memang uptrend tapi koreksi. Di sini ada garis trendline dan volume juga sudah mulai menunjukkan peningkatan kembali. Resisten berikutnya akan menguji area 2410 dan untuk area support kita bisa gunakan area yang ada di sini, yaitu teman-teman bisa spare dari 2140 sampai 2070. Dan Tugu ini masih berpotensi untuk lanjut ya teman-teman, karena bisa kita lihat bahwa dia sempat naik signifikan dan ketika turun volumenya nggak terlalu besar, jadi masih cukup menarik. Dan kalau kita coba tarik garis Fibonacci, sebenarnya Tugu ini masih terus berusaha bertahan di area golden rasionya, yaitu di 21.130, dan posisinya mampu bertahan memang dengan low di 2070 sebelum akhirnya mengalami kenaikan kembali dengan closing di 2250. Jadi kalau mau buy on weakness tinggal tunggu dia koreksi dari area yang ada sampai area 2070.
Atau kalau mau nunggu pola-pola selanjutnya silahkan tunggu dekat-dekat resisten. Kalau dia bisa lanjut breakout akan menguji area resisten berikutnya. Jadi total pada kesempatan hari ini kita ada bahas 6 saham. Ada saham Arto, BBYB, BBHI, Agro, IMJS, dan Tugu. Disclaimer on untuk semua saham yang saya sebutkan pada kesempatan hari ini, bukan ajakan menjual atau membeli, bukan juga rekomendasi. Silakan teman-teman lakukan analisa lagi dan cek dan dicek kembali kalau tidak sesuai dengan analisa teman-teman. Silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa untuk follow akun Instagram saya di @jurnalricharddarmawan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.